Halo teman-teman, bertemu lagi di video saya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Samba Server. Untuk Samba Server kali ini saya install di AWS ya. Jadi di AWS-nya itu saya pakai EC2 yang menjalankan sebuah instance namanya Samba app. Jadi sekilas tentang Samba, Samba itu merupakan salah satu layanan yang ada di Linux yang memungkinkan kita untuk mentransfer file dari manapun. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, di topologi ini ada sebuah PC kita sendiri. Bisa kalian ibaratkan ini sebagai laptop kalian. Nah, kemudian di sini ada AWS. Jadi AWS itu kan platform cloud. Jadi di AWS ini saya menggunakan EC2 untuk membuat instance. Nama instance-nya Samba app ini. Nah, Samba app ini nanti file saya ataupun folder saya nanti tersimpan di dalam instance ini. Setelah Sambanya ini sudah aktif, nanti si user ini bisa langsung mengirimkan atau meminta file ke dalam instance ini. Seperti itu konsepnya. Jadi intinya Samba itu aplikasi atau layanan yang memungkinkan kita untuk mentransfer file dari PC kita sendiri ke dalam Linux. Entah itu Linux-nya di AWS ataupun di server yang asli. Tapi di video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita mentransfer file dari PC kita ke dalam instance yang ada di AWS. Seperti itu. Nah, langsung saja ke prakteknya ya. Oke, ini tampilan konsol dari AWS. Yang pertama kita lakukan itu sudah pasti kita harus membuat dulu instance-nya. Jadi pakai isi itu ya. Jadi kalau kalian lihat di topologinya tadi, ini kan kita pakai layanan di situ. Jadi kita harus membuat sebuah instance di sini. Nah, untuk instance-nya ini nama instance-nya saya kasih nama seperti yang ada di gambar ya, Samba app ya. Namanya Samba app. Samba app. Kemudian untuk OS-nya di sini saya pilih Ubuntu. Terus aminnya saya pilih yang free tier. Kemudian instance type-nya free tier juga. Key pair di sini. Nah, ini saya pilih yang 4K. Kemudian network setting kita edit di sini. Kemudian pastikan untuk VPC-nya ini sudah dipilih default. Subnetnya ini biarkan saja. Kemudian auto assign public IP. Nah, ini pastikan enable, jangan sampai ke disable. Kalau nanti ini ke disable, instance kalian itu nggak ada IP publiknya, jadi nggak bisa kalian akses. Kemudian di sini itu yang penting, firewall. Jadi secara default itu sudah diaktifkan satu port, dibuka satu port SSH saja. Jadi kalau kita mau menginstal Samba itu nggak bisa langsung terbuka kalau kita di sini untuk firewallnya cuma satu inboundnya. Jadi kita tambahkan lagi. Nah, tapi di sini sebelumnya untuk security group name-nya saya ganti menjadi security 1 gini, semisal seperti ini. Kemudian untuk deskripsinya, untuk membuka port 22 itu SSH, kemudian SSH saja ya, untuk membuka port SSH dan Samba seperti ini. Nah, kemudian inbound ini sudah terbuka sebuah port untuk SSH ya. Ini SSH, source type-nya ini anywhere. Jadi yang bisa membuka port dari SSH itu semua. Jadi yang bisa membukanya ya semua IP. Kalau kalian mengcustom ini juga bisa. Mungkin IP tertentu yang bisa membuka SSH-nya juga bisa. Nah, tapi di sini saya pilih anywhere. Kemudian Samba. Nah, Samba kita tambahkan security group baru. Add security group rule. Kemudian tipenya diganti ke
SMB ya. Ini ada SMB. Port rank-nya 445. Kemudian source type-nya anywhere. Nah, seperti ini dulu. Kemudian configure storage ini saya biarkan. Oke, sudah mungkin bisa di launch instance saja. Nah, sudah terbuat untuk instance-nya. Oke, ini masih initializing ya, status ceknya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Oke, untuk status ceknya ini sudah pas ya, sudah bisa kita jalankan. Nah, jadi untuk ini sudah pas ya, jadi sudah bisa kita jalankan untuk instance-nya, servernya. Kita centang saja, kemudian connect. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk menghubungkan ke instance kita. Nah, tapi di sini kita coba yang SSH client. Jadi kita pakai yang ini ya. Nah, kalau kita pakai SSH client itu kita harus mendownload sebuah file kunci yang tadi kita tentukan. Jadi waktu kita membuat sebuah instance itu kan kita pilih yang oke itu. Jadi kita mendownload itu terlebih dahulu. Downloadnya di mana? Downloadnya itu di ini ya, di AWS Academy. Kita pergi ke sini, kemudian ke bagian AWS Detail. Ini AWS Detail, kemudian di sini ada SSH key, download yang PEM. Jadi ini di-download. Download saja ini. Nah, kalau sudah terdownload, ini ya. Ini kita buka melalui terminal. Jadi klik kanan, open in terminal. Nah, cara mengkoneksinya bisa dibuka di dalam AWS-nya ya. Nah, untuk mengkoneksikan ke dalam SSH-nya, yang pertama kita lakukan itu membuka tempat hasil downloadnya tadi. Ini ya. Ini untuk hasil downloadnya, nama filenya itu lab user 1. Ini kita bisa ganti. Kita ganti saja namanya menjadi vokey. Seperti ini ya. vokey.com. Kita sesuaikan yang ada di sini. Ini vokey.com juga. Kita ini copy. Setelah itu copy. Kemudian masuk ke sini. Klik kanan, open in terminal. Pastikan ini terminalnya letaknya di directory download. Nah, kalau sudah kita paste. Jadi nanti perintah lengkapnya seperti ini. Kalau sudah enter. Nah, maka akan langsung masuk ke dalam instance-nya. Jadi ini sudah masuk ya. Sudah masuk ke dalam instance. Nah, kalau sudah kita masuk ke dalam akun root-nya, perintahnya sudo main i. Nah, ini sudah masuk ke akun root. Terus yang pertama kita lakukan itu sudah pasti mengupdate repositorinya terlebih dahulu. Perintahnya apt update. Oke, selanjutnya kita install Samba-nya. Jadi untuk menginstal Samba itu perintahnya apt install Samba seperti ini. Enter. Ada pertanyaan, pilih ya. Oke, ini sudah terinstall Samba. Oke, jadi skenario yang akan kita lakukan itu kita membuat 2 buah folder. Nah, untuk foldernya nanti itu sudah pasti bisa dibuka oleh si klien. Kliennya itu merupakan laptop atau komputer saya sendiri. Kemudian untuk foldernya kita namai folder 1 dan folder 2. Untuk folder 1 nanti kita ganti permissionnya supaya hanya bisa dibuka dengan user tertentu. Kalau yang folder 2 nanti bebas lah, siapapun bisa membuka untuk direktori tersebut, seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan, kita buat dulu usernya untuk mengakses Samba. Jadi perintahnya itu add
user seperti ini, terus nama usernya. Semisal di sini nama usernya itu nama saya sendiri. Nah, ini masukkan password. Oke, usernya sudah terbuat. Kita masukkan ke dalam user Samba. Jadi kita pertama kan menambahkan user. Setelah berhasil menambahkan user, kita tambahkan user tersebut ke dalam user Samba. Perintahnya Samba SMB ya, SMB pas WD main A, terus nama dari usernya. Nah, ini kita masukkan passwordnya. Oke, sudah terbuat untuk user Sambanya. Sekarang kita buat folder 1 dan folder 2. Kita buatnya di direktori home saja. Jadi kita masuk ke direktori tersebut, cd/home. Nah, ini sudah ada di direktori home. Kita lihat di sini ada apa? Ada direktori Abdillah sama Ubuntu. Kita tambahi direktori 2 lagi. Untuk buat direktori, perintahnya mk dir, terus nama direktorinya. Nah, di sini saya kasih nama folder 1 sama folder 2. Jadi seperti ini. Saya langsung buat 2 folder. Ini folder 1, ini folder 2. Enter. ls, ada 2 direktori di sini. Kalau kalian lihat dengan cara ll, maka di sini kelihatan hak milik dari direktori folder 1 dan folder 2 itu miliknya root. Jadi ini kita ganti terlebih dahulu supaya yang bisa mengakses folder kedua folder ini itu yang pertama dari user Abdillah, terus yang kedua dari semua orang gitu. Jadi untuk perintahnya itu pakai chown, terus nama usernya, terus nama grupnya, kemudian nama dari foldernya. Nah, seperti ini dulu. Jadi untuk folder 1 itu hak miliknya user Abdillah. Kita enter. Kemudian untuk folder kedua, hak miliknya nobody, no group. Seperti ini ya. Jadi untuk folder 2 nanti bisa diakses oleh siapapun. Enter. Nah, sudah, kita ll lagi. Oke, sudah berganti ya. Yang folder pertama usernya Abdillah, grupnya juga Abdillah. Yang folder kedua usernya nobody, artinya tidak ada yang mempunyai hak milik dari folder 2 ini, dan no group juga. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa konfigurasi Sambanya. Perintahnya nano/etc/samba/smb.conf. Enter. Kemudian kita scroll sampai ke bawah file. Nah, di sini kita tambahkan direktori supaya bisa diakses oleh Samba. Pakai kurung siku. Ini untuk nama foldernya. Folder 1. Kita konfigurasi yang folder 1 terlebih dahulu ya. Kemudian path di sini letak dari foldernya. Tadi untuk direktori atau folder 1 itu kan ada di home. Kemudian folder 1 seperti ini. Kemudian kita tambahi browsable. Ini supaya si foldernya itu bisa dilihat ketika ada user mengakses Sambanya. Ini yes. Kemudian read only. Ini kita kasih no supaya nanti si usernya bisa menambahkan file ataupun menambahkan folder ke dalam folder 1 ini gitu. Kemudian valid users. Jadi ini kita kasih
supaya folder 1 ini hanya bisa diakses oleh user tertentu. Nah, ini usernya Abdillah. Kemudian kita tambahi request oke. Ini no. Ya, supaya pengunjung selain user Abdillah ini nggak bisa membuka folder 1 seperti itu. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Kemudian kita tambahi yang folder kedua. Nah, di sini ada sedikit perbedaan untuk folder 2. Yang pertama itu read only, saya buat yes, supaya ya pengunjung hanya bisa melihat isi foldernya saja tanpa bisa menambahkan file ataupun memodifikasi foldernya gitu. Kemudian request oke, ini saya buat yes supaya bisa dikunjungi oleh orang lain atau pengunjung biasa seperti itu. Kalau sudah, kita bisa simpan pakai Ctrl S, kemudian Ctrl X. Kemudian kita restart Sambanya. Nah, ini sudah terrestart Sambanya. Kita bisa kembali ke ini ya, kita masuk ke EC2. Nah, kita copy bagian public IP address-nya. Ini kita copy. Kita masuk ke dalam network. Kemudian kita berikan backslash 2 kali, kemudian IP public-nya. Kemudian enter. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan username dan password. Kita masukkan saja username dan password dari Sambanya. Samba user ya. Nah, ini sudah ada folder 1 dan folder 2. Kita buka yang folder 1. Nah, di sini sebenarnya disuruh memasukkan password, tapi kita sudah memasukkan password di sebelumnya ya. Jadi tadi kan kita disuruh untuk memasukkan password. Nah, jadi kalau kita sudah memasukkan username dan password, kita sudah tidak perlu memasukkan username dan password lagi. Nah, ini saya coba untuk membuat sebuah teks dokumen ya. Nah, bisa. Ini semisal untuk nama filenya Samba Sukses. Seperti ini. Oke, sudah terbuat filenya. Kemudian yang direktori kedua, ini folder 2. Kita coba buat file. Oke, tidak bisa untuk membuat file. Artinya Sambanya sudah berhasil karena tadi di settingan Sambanya untuk folder 2 itu kan kita beri read only-nya itu yes. Jadi siapapun tidak bisa membuat file ataupun memodifikasi folder ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita coba buka untuk folder satunya. Apakah ada direktori atau file yang kita buat tadi? Nah, sudah ada Samba Sukses. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, terima kasih.